Oke, selamat malam kembali buat teman-teman. Di sini saya akan memberikan review market gold ya, di mana pada saat ini market gold masih melanjutkan downtrend. Nah, di sini akan saya berikan arahan bagaimana mengambil posisi saat terjadi market seperti ini, bahkan kapan kita harus melanjutkan sell ya. Nanti akan kita berikan juga video-video tutorial lainnya. Oke, secara daily kita harus melihat dulu trennya ya. Kemudian kita lihat juga high and low candle-nya di sini ya. Kalau kita benar-benar perhatikan ya, ini high low. Jadi semakin rendah artinya market masih terus melemah. Nah, kemudian setelah kita mereview secara daily, baru kita turun time frame ke H4. Oke, dari sebelumnya kita melihat market untuk gold ini dia begitu retest kembali turun, retest turun. Nah, bagaimana posisi kita mengambil dan untuk mengetahui posisinya, maka di sini akan saya berikan arahan ya, secara tahap ya, step by step-nya. Oke, memang sebelumnya kita bisa melihat dari posisi support-support sebelumnya atau support become resistant maupun resistant become support ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di sini ada RBS ya, resistant become support, kemudian di sini juga ada support ya. Nah, jadi di area-area ini kita selalu tandain saja ya. Kemudian ini juga masih banyak ya area-areanya yang menjadi resistant become support maupun jadi support become resistant ya. Kemudian di sini juga ada ya masih berlaku ya di area sini. Nah, setelah kita tahu untuk area-area supportnya, maka kita kembali mereview. Ini kita akan contohkan di 2 hari sebelumnya ya. Karena di market ini dulu sebelumnya, ini sebelum terjadi turun ya, ini sempat retest. Posisinya kalau kita replay ya, kita akan replay. Nah, dia akan seperti ini. Ketika dia memang sudah berada di support, ini apakah dia kembali? Tentu saja tidak langsung serta-merta dia kembali bergerak naik ya. Atau ketika ketemu dengan support dia rejection kembali menguat, tidak ya. Kan tetapi market bisa saja menembus dari semua support-supportnya ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalau kita turun time frame ke H4 ya. Nah, di sini memang ada terlihat validasi secara bullish-nya ya. Memang bisa saja kita mengambil dari titik support untuk entry buy. Tapi itu lebih berisiko ya. Jadi kita jangan berasumsi terlebih dahulu untuk buy-nya. Nah, biasanya saya selalu memberikan tanda kalau dia memang terjadi bullish, maka dia harus benar-benar break impulsif dari minimal candle H4 ini ya. Nah, di sini ya. Dia harus benar-benar break secara impulsif. Tapi apabila dia tidak impulsif di sini, maka di sini akan menjadi minor resistennya ya. Akan terjadi resisten kecil. Nah, di mana di area di sini sebenarnya kita bisa menjadi poin sell limit ya. Walaupun di sini ada menjadi support bagi H4 ya yang dia break, tetapi kita bisa mengambil posisi ini adalah menjadi bagian daripada untuk sell-nya di area sini ya. Ini di 1876.52. Jadi ketika teman-teman mendapatkan candle impulsif seperti ini, kalau untuk posisi buy-nya ini harus impulsif, artinya market akan terus bergerak menguat ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah marketnya itu terjadi seperti itu, kita tunggu saja ya. Jadi benar-benar menunggu marketnya. Kalau memang dia tidak impulsif, berarti kita harus menunggu validasinya kita benar-benar jadi posisi sell di area ini. Atau bisa juga teman-teman memastikan, nah contohnya seperti ini. Ini artinya dia benar-benar rejection di resisten ini, maka posisinya teman-teman bisa sell ya. Atau teman-teman setelah selesai H4-nya ini, barulah teman-teman masuk mengambil posisi sell di area ini ya. Setelah candlenya selesai, nah seperti itu, maka dia akan benar-benar melanjutkan pelemahan.
Nah, dengan teknik ini teman-teman bisa mencapai target kurang lebih 100 pip ya. Nah, kalau dari sini saja kalau kita hitung ini 200 pip. Nah, kalau misalkan teman-teman ya udah kalau dia memang break, maka teman-teman bisa entry setelah breakout dari candle ini 150 pip, artinya teman-teman bisa nyari 100 pip saja. Ya walaupun memang dia dari bawah sini kemarin itu 150, tapi kita harus benar-benar follow the market ya, mengikuti market atau follow the trend-nya. Nah, setelah berikutnya juga akan terjadi sama halnya seperti kemarin ya. Begitu kita lihat dia lanjutannya terus ya. Nah, di sini dia belum ada yang break untuk, menjadi posisi buy ya. Walaupun di sini dia sempat bullish, kalau kita turun lagi ke H1, nah di sini ya. Nah, dia bullish tapi dia tidak lebih dari resisten yang ini ya. Nah, atau teman-teman dia tidak lebih dari resisten yang ini. Ya, kalau kalau dia tidak impulsif dari ini, maka siap-siaplah kalau dia rejection, teman-teman langsung mengambil posisi sell ya. Kemudian, eee, ini pun marketnya tidak masalah bagi teman-teman kalau dia benar-benar rejection di area sini, setelah ganti candle berikutnya teman-teman bisa sell gitu ya. Langsung sell maka ini mendapat 100 pip kurang lebih itu pasti bisa ya. Dengan, risk-nya, berada di area sini ya. Nah ini areanya ya. Nah itu jadi kalau benar-benar dia rejection sini maka ini menjadi potensi untuk sell ya. Nah seperti itu dan sampai yang terjadi pada hari ini ya. Nah hari ini kan kita benar-benar melihat marketnya. Nah, di sini dia belum secara impulsif ya bergeraknya. Kalau kita perhatikan dia belum impulsif. Nah, artinya ini di sini akan terjadi hal sama seperti sebelumnya. Nah, dia akan rejection di area sini, maka kita bisa mengambil posisi sell ya. Nah, sama seperti hal ini. Nah, untuk risknya di mana? Risknya bisa di area atas ini atau teman-teman bisa mencari bagian area yang ada di sini ya. Nah, jadi harus lebih bisa ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka ini kalau dengan risk-nya kurang lebih 50, kalau sampai sini pun 140 selama dia masih downtrend atau trennya masih melemah, jadi kita sesuaikan dengan trennya lah ya. Kalau dia bullish ya benar-benar kita buy gitu ya. Maka potensinya kita sell dan untuk cari 100 pipnya itu pasti tercapai ya. Nah, ini untuk saat ini saja saya memastikan masih, melanjutkan pelemahan. Nah, ini belum ada tanda-tanda dia, untuk reversal ke bullish, akan tetapi kalau teman-teman mengikuti tren, ini pasti dapat, untuk posisi ini. Nah, kecuali dia tadi, marketnya yang bullish ini impulsif nge-break area ini, teman-teman baru cari posisi buy, ya. Jadi kalau saat ini yang bagi yang masih sell ini masih bisa bertahan. Nah, untuk targetnya sendiri itu bisa lebih dari 100 pip, akan tetapi mungkin untuk entry cukup dengan 100 pip. Nah, mungkin itu saja untuk review market goldnya. Silahkan teman-teman, mempelajari ulang, mulai dari daily dan H4. Oke, terima kasih. Selamat malam.